saat kita jadi mahasiswa kedokteran, pastinya target utama hanya satu, lulus tepat waktu. Bener gak sih? Jadi kita pasti mau pengen lulus tepat waktu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara belajar yang auto bikin kita lulus nih nanti selama jadi mahasiswa kedokteran gitu. Nah, di sini adalah tips and triknya. At least kita dapat gambaran supaya nanti kita terapin dan lulus tepat waktu. Jadi yang kita perlu lihat yang pertama itu adalah kita perlu lihat secara garis besarnya dulu. Jadi banyak kesalahan dari mahasiswa kedokteran pas dapat pelajaran anatomi langsung belajarin anatomi terus. Padahal ya di pelajaran kedokteran tuh hampir nggak mungkin selama 1 bulan sampai 2 bulan kita habisin itu seluruh modul dan satu buku textbook gitu. Itu kayaknya udah nggak mungkin deh, waktunya nggak cukup gitu. Jadi kita perlu trik-trik khusus supaya kita mengetahui yang mana yang prioritas untuk kita pelajarin ya. Misalnya contoh basic science, itu ada anatomi, fisiologi, biokimia, dan histologi. Kita lihat dulu SKS mana yang paling besar. Ya, kita lihat dulu, oh ada 4 pelajaran nih. Oh SKS anatomi yang besar tuh di A, B, C, D. Yang ini di A, B, C, D gitu. Nah kita prioritasin belajar itu dulu. Karena kenapa? Kalau misal SKS semakin besar, kemungkinan bakal muncul di soal MCQ atau soal tertulis itu bakal lebih tinggi gitu. Jangan sampai kita pelajarin histologi secara dalam, totohnya histologi cuman keluar 3 soal dari 50 soal. Jadi kita bakal menghabiskan waktu di situ. Kunci pertama adalah kita mengetahui dulu secara garis besar pelajaran apa yang akan kita pelajarin, lalu kita nentuin prioritas yang mana kita belajarin. Karena percaya deh, mau pelajarin 1 modul plus 1 textbook atau 2 textbook dalam waktu yang singkat, 1 bulan, 2 bulan, itu bisa mungkin ya, tapi sangat sulit gitu. Yang kedua, sebisa mungkin sih kita punya agenda belajar ya. Jadi agenda belajar itu umumnya tuh dicocokin sama jadwal perkuliahan. Contoh misalnya besok ini kita bakal belajar dosennya bakal ngajarin fisiologi kardio. Jadi fisiologi jantung. Kalau bisa sih 1 hari atau 2 hari sebelum itu nggak usah dibaca detail, tapi kita itu sudah ngeliat-ngeliat dulu sampai habis gitu. Misalnya ada 7 lembar modulnya. Ya kita lihat. Atau PPT misalnya ada 2, ya kita lihat aja scroll sampai habis. Setidaknya kita bisa melihat gambaran garis besar kira-kira nanti dosen ini bakal ngomongin apa ya pas di perkuliahan gitu. Jadi H-1, H-2, coba deh review dulu pelajaran yang akan disampaikan. Sebisa mungkin kayak gitu. Dan tips yang ketiga, pas dosen terangin itu bener-bener diperhatiin. Karena biasanya dosen itu saat ngajar itu udah lebih berpengalaman, jadi tahu yang mana yang poin penting-penting yang perlu kita tahu gitu. Biasanya nanti dosen bakal menyampaikan poin yang pentingnya. Nah, di situ akan mempermudah kita buat bisa belajar ataupun mengetahui gambaran secara garis besarnya. Supaya nanti kita bisa menjawab soal dengan baik. Jadi, biasanya perhatiin tuh dosen dengan baik. Mungkin kalau lagi ngantuk, keluar dulu cuci muka atau minum kopi gitu. Karena intinya kalau misalnya kita perhatiin dosen pas lagi perkuliahan, itu pasti sangat mempermudah lah selama belajar. Daripada kita belajar otodidak gitu, baca buku sendiri, lihat PPT sendiri, itu pasti bakal lebih sulit. Yang ketiga, mereview. Jadi kita udah dengerin dosen, jangan lupa kita review. Nah ini beda-beda ya. Disinilah perbedaan, mungkin ada yang nge-review suka lewat audio. Jadi pas lagi dosen narangin, didengerin tuh audionya. Atau ada yang suka lewat visual. Nah kalau saya pribadi, salah satunya suka visual sih. Oh saya tahu nih, anak ini teman saya suka nyatet nih. Catatannya bagus dan ringkas jelas gitu. Nah biasanya saya pinjem. Boleh nggak pinjem catatannya? Saya bakal foto tuh. Ya udah nanti pas pulang, saya nge-reviewnya itu yang di catatan temen tuh, ngeliat fotonya aja, di swipe, oh ini gitu. Jadi biasanya review. Kalau review sih enak memang malamnya ya, atau ya maksimal malamnya lah gitu. Kalau misalnya keburu, nah malamnya kita review entah di catatan atau tadi di audio. Kalau zaman dulu sih audio visual jarang ya, misalnya ngerekam dosennya pakai kamera gitu. Nah itu memorinya habis nanti. Atau mereview itu juga bisa kita lihat dari YouTube. Misalnya tadi fisiologi tentang kardio, ya udah kita searching fisiologi kardio di YouTube, biasanya kita bisa buat nge-review lagi. Atau terakhir ya dibaca ulang tuh blognya gitu, modulnya. Jadi kita bisa mereview. Dan yang terakhir itu punya kelompok belajar. Ya, jangan lupa ini penting sekali karena kelompok belajar ini bakal membantu kita jangka panjang. Kalau misalnya kita belajar secara mandiri, bisa aja, tapi mungkin kadang jenuh atau mungkin butuh teman. Tapi beda-beda lah. Kalau misalnya saya pribadi mungkin lebih suka ada kelompok belajar. Tapi ada teman saya juga yang
saya mending belajar sendiri gitu. Kalau dulu kenapa kelompok belajar? Karena ada temen yang bisa ngajar, kita dengerin enak gitu. Atau kita tuh kadang kalau misalnya ngomong itu mengulang kalimat atau menjelaskan itu kita bakal inget, ngelotok gitu di otak, bakal inget banget. Jadi biasanya kelompok belajar itu kita diskusi, ada yang ngejelasin, gantian ngejelasin, nanti biar sama-sama lebih ingat. Jadi lebih baik punya kelompok belajar sih. Dan kalau misalnya teman-teman belum ada kelompok belajar, mau cari kelompok belajar atau nyari teman di Fakultas Kedokteran, nanti bisa ikut join komunitas Medtools Community. Di situ kita biasanya juga sharing-sharing tuh. Ada yang nanya, guys, ada yang tahu jawaban soal ini nggak? Nanti ada yang jawab. Atau mungkin ada yang punya PowerPoint tentang fisiologi kardio. Biasanya ada yang share gitu. Nah, saling membantulah di komunitas ini supaya kita bisa lebih enjoy gitu menikmati pendidikan kedokterannya. Saling berbagi tentang catatan, tentang pengalaman, ataupun ilmu. Sampai ketemu kalau gitu Brosis di komunitas Medtools Community. Nanti buat Brosis yang mau tanya-tanya terkait tips and trick lainnya, cara belajar ataupun seputar kedokteran, boleh chat di kolom komen atau ada di komunitas ya. Kalau misalnya mau join komunitas, linknya udah ada di deskripsi ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya Brosis dan Prepare a Doctor.